Hello Fops, balik lagi bersama aku Fophertman. Buat siapapun dimanapun kalian berada, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan, amin. Ya, kali ini aku akan membawakan cerita drama Korea baru berjudul We're All Trying Here, menceritakan kerasnya perjuangan di balik layar industri perfilman melalui kisah Hwang Dong-man, seorang calon sutradara yang selama 20 tahun dihantui rasa iri karena tak kunjung debut, dan Byun Yuna, seorang produser film berjuluk kapak yang bermulut tajam namun diam-diam memendam kecemasan ekstrim hingga merusak fisiknya. Di tengah keputusasaan dan tekanan dari orang-orang sekitar yang mulai menjauh, keduanya tanpa sengaja terhubung, saling melihat luka satu sama lain, dan perlahan belajar menyembuhkan diri bersama untuk menghadapi realita hidup yang tak selalu berjalan sesuai skenario. Ya, nggak usah lama-lama lagi, langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa seres, bukan cinta. Aroma 100. Di sebuah ruangan kerja terlihat beberapa sertifikat dan penghargaan di dalamnya. Terdapat seorang laki-laki parubaya duduk di sebuah kursi dan mengetik sesuatu pada laptopnya, seperti skrip film. Dia yang akan kita sebut sepanjang film dengan nama Gose. Esok harinya Gose pergi ke sebuah kafe. Biasa ngopi-ngopi melepas lelah, tapi enakan Tahiti sih. Jadi Gose sedang membuat skrip film di mana di sebuah negara terdapat Dinas Pemberantas Stres Nasional yang merupakan pejabat publik. Tugas dinas itu adalah untuk memberantas orang-orang atau oknum yang suka membuat stres. Pergerakannya adalah dinas itu akan membunyikan sirine mobil. Sudah mempunyai target, langsung dicari. Tanpa banyak kata, langsung dibun-bun di tempat. Di skrip ini Gose sebenarnya menyinggung seorang sutradara lain yang akan kita sebut dengan nama Dong-ma. Pada suatu hari para kru Gose pergi ke sebuah resto kimchi milik sutradara Choi. Tapi Dong-ma nggak suka kimchi. Di hari pembukaan dia malah ngomong kalau nggak suka kimchi di resto kimchi. Dia bilang nggak suka pedas, padahal semua tahu Dong-ma nggak pernah pilih-pilih makanan. Tapi pas makanan datang, dia makan semua yang ada di atas meja kayak orang kelaparan. Habis makan kimchi pun di tempat bar minum-minum dia ngoceh terus tanpa henti. Bagi Gose itu sangat mengganggu. Ketambah lagi, film Gose yang kelima akan tayang, tapi salah satu rekannya bilang kalau filmnya nggak akan laku. Didengarlah sama Dong-ma, ikutan nimbrung, jadi makin bete Gose. Intinya di kafe ini Gose curhat soal kejengkelan dirinya terhadap Dong-ma yang tengil, ngeselin, ngartis. Ya emang artis sih. Ya tingkahnya bikin orang jengkel. Saking jengkelnya dia sampai bikin skrip film tentang dirinya, yang udah aku bacain sinopsisnya tadi, tentang Dinas Pengelola Stres Nasional. Beralih pada sudut pandang Dong-ma, di suatu pagi dirinya sudah ada janji pergi, tapi kesiangan, alarmnya nggak berfungsi. Dong-ma langsung bergegas tanpa mandi, pakai pakaian seadanya, ngambil roti sisa semalam. Gak lupa ngasih makan kucingnya dan keluar kamar diam-diam, pelan-pelan melewati kamar sampingnya. Jadi alasan dia diam-diam keluar adalah samping kamarnya merupakan orang yang tukang narik iuran perawatan kos. Tapi Dong-ma gak mau bayar, makanya dia keluar diam-diam. Jangan sampai yang punya kos tahu. Jadi Dong-ma telah berjuang keras dan mempersiapkan debut penyutradaraannya selama 20 tahun. Namun belum juga berhasil merilis satu karya pun. Makanya kemarin ngejekin Gose, iri aja sih, karena Gose sudah bisa bawa skripnya ke layar lebar sebanyak 5 kali. Kerjaan Dong-ma adalah menyortir skrip-skrip yang diberikan kepada calon sutradara untuk dia koreksi. Kalau cocok dengannya, maka akan diproduksi menjadi film. Dong-ma juga membuka kelas menulis. Semua murid yang ikut kelasnya semua dikomplain skripnya. Walaupun skripnya bagus pun, kalau tidak sesuai dengannya, maka dikatakan jelek. Bagi Dong-ma, kemiskinan bagi seorang sutradara adalah sebuah keanugerahan. Dan orang kaya nggak punya bakat. Salah satu muridnya nyeletuk, kalau kamu punya anugerah kenapa nggak sukses? Wah, langsung kepikiran tuh sepanjang perjalanan pulang omongan muridnya itu terngiang-ngiang terus. Omongan mbak-mbak barusan bikin Dong-ma kesal. Ketambah lagi dia diteror sama kreditur. Jadi Dong-ma minjem uang, nah tapi belum dibayar-bayar. Ya jelas ditagih, diteror terus. Kita kembali pada Gose yang sedang berkumpul bersama teman-teman sutradaranya, memberikan selamat atas film kelimanya yang akan segera tayang berjudul Pembalasan Saudara Perempuan. Tapi ada satu orang yang harusnya hadir tapi nggak datang, yaitu Dong-ma. Kayaknya mereka sangat lega kalau Dong-ma nggak datang karena dari semua orang yang berada di sini Dong-ma sendirilah yang belum sukses. Sukses di sini diartikan skripmu diangkat jadi film. Tapi beberapa saat setelah itu Dong-ma datang, semua raut orang langsung berubah, yang awalnya happy-happy jadi suram.
Ya sekarang kita tahu kenapa kalau kumpul dia makannya paling rakus, ya karena miskin. Saat kumpul-kumpul dia baru bisa makan karena nggak punya duit. Semua makanan yang ada di depannya dimakan habis, makanan bekas orang lain juga dimakannya. Biar ku jelaskan apa yang terjadi. Tempo hari, Dongma diberikan gelang uji coba alat terbaru dari adik teman sesama sutradaranya, Juan. Dengan coba gelangnya saja dibayar 400.000 won. Jadi itu gelang semacam smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantung dan kondisi kita sedang apa. Nah, masalahnya saat pendaftaran dia menulis pekerjaan sebagai sutradara film. Nah, padahal yang boleh pakai sebagai relawan uji coba adalah pengangguran usia 40 tahun. Marahlah dia, merasa tersinggung. Itu bikin Dongma trauma. Setiap mendengar kata pengangguran, detak jantungnya langsung naik. Jamnya berbunyi kencang dan memunculkan tulisan pada layar, yaitu sangat dipermalukan. Karena itu juga Dongma menganggap kalau smartwatch-nya benar-benar launching di pasaran, itu akan sangat membahayakan bagi orang pasangan. Karena itu sangat akurat, dia tahu apa yang benar-benar sang pengguna rasakan saat itu. Bahkan perselingkuhan bisa dicek dari smartwatch tersebut. Gose yang dari tadi diam akhirnya buka mulut juga dan memperdebatkan argumen dari Dongma. Di luar aman-aman aja, tapi di dalam imajinasinya Gose sedang membayangkan Dongma dibun-bun beberapa kali. Ya namanya juga penulis suka berimajinasi. Gose yang sudah tidak tahan dengan sikap Dongma cabut dari bar. Padahal ini adalah pesta untuk penyambutan perilisan filmnya yang kelima. Di luar itu para penulis lain sedang membicarakan tentang Dongma. Beberapa orang sedang berusaha ngasih tahu Dongma kalau udahlah berhenti jadi penulis, udah 20 tahun ini kamu gak jadi apa-apa. Tapi yang dipikirkan cara ngomongnya. Tahu sendirilah Dongma sangat sensitif. Pesta udah selesai, para penulis satu persatu pulang. Dongma pulang dalam keadaan mabok diantar oleh Juan. Dari semua penulis hanya Juan lah yang mau berteman dengan Dongma. Dongma sendiri yang bilang kalau dirinya gak akrab dengan penulis lain kecuali Juan. Saat premier film Gose tayang, kalau Juan gak datang, Dongma juga gak bakal datang. Kita diberikan wajah baru bernama Yuna yang sedang ngajuin skripnya. Udah draft ke-12 dan skripnya masih saja ditolak. Ia berprofesi sebagai seorang produser di sebuah rumah produksi bernama Choi Film. Dan jika udah revisi 12 kali maka tidak lolos, maka sudah tidak terselamatkan lagi. Di sini dikasih tahu kalau ternyata Yuna juga menggunakan smartwatch yang sama yang digunakan oleh Dongma. Masih dengan obrolan yang sama, para penulis saling meragukan apakah Dongma akan segera mendapatkan debutnya atau pergi dari dunia perfilman dengan sukarela. Semua gosip yang membahas Dongma didengar juga oleh Yuna. Beberapa orang masih segan karena mengingat mereka pernah satu kampus dengan Dongma. Jadi nggak enak kalau mau putus hubungan. Saat jam istirahat, Yuna ke perpus kantor untuk membaca komik. Setelah mendengar semua yang diomongkan Pak Choi dan yang lain, dia merasa kasihan dengan orang yang bernama Dongma tersebut. Pak Choi terang-terangan bilang kalau Dongma itu merupakan mayat hidup. Di kos-kosan Dongma, turunlah seorang pria dengan membawa botol minuman, berjalan menuju kamar Dongma yang digedor-gedor pemilik kos. Bahkan pemilik kosnya takut sama pria ini. Masuk ke dalam kamar tidak menghiraukan Dongma yang sedang nonton film pakai proyektor. Pria itu bernama Jiman, kakaknya Dongma, yang pasti Dongma patuh padanya. Jiman bekerja di proyek pengelasan. Melihat Dongma yang hanya di rumah terus, Jiman memberikan pekerjaan. Dia udah bilang ke mandor bahwa akan memasukkan Dongma ikut kerja minggu depan di pengelasan. Tapi Dongma nggak mau, dia masih yakin bahwa akan sukses sebagai sutradara. Malam harinya setelah memberikan kelas menulis, Dongma pulang menunggu bis di pinggir jalan. Terjadilah momen pertama kali Dongma bertemu dengan Yuna yang sama-sama menggunakan smartwatch pendeteksi kondisi. Dongma menyapa Yuna duluan. Memang benar yang rumor beredar tentang Dongma itu orang yang suka omong. Bahkan banyak hal-hal yang gak penting diceritakannya kepada Yuna, yang padahal mereka aja tidak kenal satu sama lain. Too much information. Tapi Yuna berbeda, bukannya risih, dirinya malah suka mendengar cerita-cerita aneh dan gak penting dari Dongma. Dongma menjelaskan bahwa dengan bicara, ngomong, dirinya merasa rileks dan seperti membuang energi negatif yang ada di dalam diri. Di tengah-tengah obrolan, Yuna memotong obrolan dengan bilang bahwa dirinya pengen baca skrip yang sudah Dongma tulis. Tapi seketika dirinya malah diam, jantungnya berdegup kencang, bukan emosi tapi senang. 상관없는 건 아닌 게 된 것 같은. Selain buka kelas, Dongma juga kadang mengambil kerjaan serabutan. Seperti sekarang dia ikut dalam I.O. Ya bantu-bantu angkat makanan, bersih-bersih piring. Dengan terbayang omongan Yuna semalam yang bilang bahwa dia mau tahu skrip yang ditulis oleh Dongma. Hari ini adalah gala premier film dari Gose, Pembalasan Saudara Perempuan. Setelah dipikir-pikir yang awalnya nggak mau datang, Dongma mutusin buat datang. Selesai acara, semua orang pada memuji karya dari Gose, film yang sangat bagus tapi tidak dengan Dongma.
Di belakang gosip dirinya menjelek-jelekan film pembalasan saudara perempuan tersebut. Dibilang pengambilan angle yang biasa saja dan bilang bahwa Gose mengerjakan filmnya sendiri asal-asalan, tidak maksimal. Dongma juga membuktikan dengan memperlihatkan smartwatch-nya yang mengatakan bahwa dirinya sedang bosan. Tapi ada satu orang yang bernama Sota, seorang penulis juga yang berani ngomelin Dongma bahwa apa yang dia katakan sangat-sangat tidak respect terhadap karya orang lain. Sota akhirnya kesal dan milih buat cabut. Seorang pemeran utama dalam film pembalasan saudara perempuan menghampiri Dongma. Dari tadi dia mendengar apa yang Dongma ocehkan. Dia juga mendengar bahwa akting sang pemeran utama jelek. Nah lo langsung disamperin. Langsung dikasih pertanyaan, film apa yang sedang kau garap sutradara? Kena nggak tuh egonya? Kesentil dikit sih. Ya jelas langsung diem, nggak bisa jawab. Karena stres, Dongma pun minum banyak hingga mabok. Emosinya nggak stabil. 인간 중에 제일 매력적인 인간. Mentalnya kena tuh pasti. Dengan headset kesayangannya, Dongma pulang naik bis. Sepanjang hari setelah itu hari-harinya digunakan untuk merenung dan merenung. Esok harinya di perjalanan Gose masih saja ngomel-ngomel tentang Dongma. Saat gala premier yang dilakukan Dongma hanyalah makan popcorn dan memperlihatkan betapa dirinya nggak tertarik dengan filmnya. Karena keasikan ngedumel, Gose nggak fokus hampir nabrak bapak-bapak. Dia yang salah, malah bapak-bapak itu yang diomelin sampai mau dipukul. Nggak sampai dipukul, malah dia yang nggak lihat jalan sampai nabrak bis hingga pingsan. Sebenarnya kehidupan dari Dongma ini mengenaskan. Ya dicaci teman-temannya, nunggak listrik, nunggak air, gas pun habis. Makan mie instan terus, tapi masalahnya dia sombong, nggak sadar diri. Jadi kelihatan kayak gitulah. Di saat emosinya nggak stabil, tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan, sebuah skrip yang telah lama terabaikan, yaitu Pembuat Cuaca. Skrip Pembuat Cuaca yang ia tulis juga sudah diberikan kepada Yuna. Dari ekspresinya, sepertinya Yuna menyukai naskah tersebut. Nggak cuma itu, Pak Choi juga menelponnya. Pak Choi memanggil Dongma ke kantor. Skrip Pembuat Cuaca yang dia tulis akan dikritik. Jadi naskah-naskah yang berdatangan terlalu banyak, Pak Choi nggak mungkin membacanya semua. Jadi Yuna lah orang pertama yang membacanya. Jika dirasa bagus, barulah diberikan Pak Choi. Sinopsis dari skrip milik Dongma adalah seorang pria yang berusaha melawan AI untuk mengembalikan cuaca karena cuacanya sudah hilang. Yuna menjelaskan setiap karakter yang berada pada naskah tersebut secara detail. Kenapa Yuna suka? Karena dia merasa relate. Seharusnya tokoh utama itu mempunyai kekuasaan, namun ini tidak, karena dia tidak memilikinya. Pak Choi menceramahi Dongma, kenapa udah 20 tahun tapi belum juga debut? Jika dia mau berusaha keras, bahkan dalam 10 tahun Dongma sudah bisa sukses. Scene berpindah menampilkan malam hari. Setelah itu Yuna sedang berada di bar. Di belakangnya terdapat kawan dari penulis Dongma. Mereka sedang membicarakan betapa tidak menghargainya seorang Dongma. Rekan-rekan yang sukses, tidak ada pujian, tidak ada apresiasi. Dongma juga selalu bilang film rekan-rekannya jelek ketika dirilis. Tanpa terduga Yuna membalikan badan dan langsung menyangkal omongan mereka semua. Berusaha membela Dongma bahwa sebenarnya dia hanya ketakutan. Beberapa saat sebelumnya, setelah diomelin Pak Choi, bukannya introspeksi diri, Dongma malah bilang, "Kenapa hidupku harus memuaskanmu, Pak? Anjir, emang rebel nih anak." Sorry. Padahal yang diomongin Pak Choi ada benarnya. Daripada iri dengan kesuksesan orang lain, mending berbenah diri dan mulailah hidup yang produktif. Karena Dongma petakilan kemarin di ruangan Pak Choi, dirinya harus mendapatkan perawatan serius. Lehernya terkilir, tangannya kesleo. Lalu di pagi hari yang cerah, kos-kosan Dongma dihampiri oleh polisi. Dongma keluar dengan kondisi ya seperti itu. Kini dijelaskan kalau Jiman itu kakaknya yang tinggal bareng, bukan ayahnya. Jadi alasan polisi kesini adalah Dongma itu punya kebiasaan. Kalau dirinya lagi stres, dia suka meneriaki namanya sendiri sekencang-kencangnya. Nah, ada orang yang komplain kemarin ada yang teriak-teriak namanya sampai nggak bisa tidur. Dilaporinlah ke polisi. Dah gitu doang. Habis itu polisi pergi. Di sisi lain Pak Choi sedang cerita gimana bisa Dongma petakilan sampai lehernya terkilir. Pada malam hari setelah itu, perkumpulan para sutradara sedang membicarakan soal Pak Choi yang tempo hari bilang kalau salah satu dari mereka harus ada yang keluar. Gose yang memang udah jengkel sama Dongma, tentu saja dia memprovokasikan nama Dongma yang akan dikeluarkan dari industri perfilman. Semua orang yang berada di sini pernah jadi korban Dongma, korban kejulitannya. Tapi terdapat beberapa pertentangan. Walaupun Dongma memang ngeselin dan suka iri, sebenarnya berat hati untuk mengeluarkannya karena alasan solid saja. Di sini Gose juga menyalahkan Juan yang satu-satunya teman dari Dongma karena selama ini selalu mendukungnya. Dalam artian ketika dia buat perbuatan yang bikin temannya sakit hati, Juan tidak menyalahkannya. Lalu dengan lantang Gose bilang kalau keluar dari klub, dari grup WA juga.
dan nggak mau ikut perkumpulan yang ada Dongmanya. Lagi tinggi-tingginya emosi orang-orang di sini, Dongma dengan santuйnya datang, masih dengan perbannya. Dengan santuйnya ngomong mau makan daging. Gose yang udah nggak tahan menghampirinya, diutarakan semua unek-uneknya. Tapi emang Dongma nyebelin ya, Gose lagi ngomong dirinya malah asik main HP. Ya jelas tambah emosi. Setelah dilerai, Gose dan yang lain pun keluar untuk sebat sambil melanjutkan kalimatnya. Sedangkan Dongma santuy makan steak di dalam didampingi Kojin. Dalam klub ini kita tahu kalau Kojin itu orang paling netral, jadi cocok kalau dihadapin sama Dongma. Di saat Dongma ngoceh terus tentang apa yang Pak Choi dan Yuna omongkan hingga teriak-teriak, Kojin tenang dan bilang, jika ada orang yang ngomong seperti itu cukup dengarkan saja dan gak perlu dipikirkan. Dongma pun nurut dan diam selama 3 menit ke depan. Disuruh diam karena Koji mau ngomong. Dikeluar semua unek-uneknya kalau mood Koji selalu dirusak oleh Dongma. Saat filmnya keluar, diejek-ejek, ya pokoknya ketika kumpul-kumpul, Dongma ngomong yang jelek-jelek ke orang-orang dan itu bikin mereka sakit hati tanpa Dongma sadari. Saat Koji ngomong yang ada di pikiran Dongma adalah ketika dirinya ngoceh panjang lebar dan Yuna selalu dengerin tanpa komplain. Kenapa Koji yang ngomong? Karena Koji lah yang bangun perkumpulan ini dan menyatukan orang-orang. Makanya dia berani ngomong kalau Dongma dikeluarin dari perkumpulan ini. Dongma masih memproses apakah yang Koji omongkan serius apa bercanda. 그동안 Koji sampai menulis di kertas kalau Dongma di blacklist dari kafe ini. Koji juga bilang ke bartender kalau Dongma datang langsung usir saja. Paginya Dongma dan kakaknya menghadiri pemakaman kakek neneknya dan membahas soal pernikahan. Dongma diminta untuk mencarikan artis yang bisa nyanyi di pernikahan saudaranya nanti, tapi nggak bisa. Ya karena dia nggak punya kenalan artis, diomelin lah. Udah 20 tahun dari industri ini kok nggak punya kenalan. Walaupun kelihatan jutek, Jiman sangat peduli dengan adiknya Dongma itu. Mbah-mbah yang di depannya ini adalah pamannya, ingin mendapatkan warisan dari mendiang kakek nenek. Dia masih di sini karena kebaikan Dongma, tapi kali ini Jiman tegas. Dia tidak diperbolehkan lagi ziarah ke makam nenek kakeknya lagi. Jiman memarahi Dongma, ngapain kita harus susah-susah ngurusin pernikahan putrinya. Dongma juga nggak bisa nolak, sebenarnya dia baik itu. Cuma sombong aja. Mendengar omelan dari kakaknya, Dongma langsung nangis. Cuk, 40 tahun masih nganggur, itu sakit banget sih. Dia omongin keluarganya, kakaknya dikucilkan dari teman-temannya. Di sisi lain Yuna juga kena omel. Jadi gini, ada aktor yang harusnya reading tapi nggak datang karena masih syuting film lain dan molor. Dan aktor itu nggak mau baca skrip lain selagi syuting. Harusnya yang salah si aktor itu, tapi Yuna yang kena omel sampai mimisan. Beberapa orang di situ juga merasa kasihan, nggak seharusnya Pak Choi membentak Yuna di hadapan orang banyak. Tapi mereka nggak sadar kalau Yuna sedang dengerin omongan mereka di dalam toilet. Karena merasa akhir-akhir ini sering mimisan, Yuna mutusin buat ke dokter. Mimisannya dia terjadi akibat tekanan mental yang berat di kerjaan. Tapi anehnya, gelang smartwatch-nya nggak bisa mendeteksi emosi apa yang sedang Yuna rasakan. Kita diberikan flashback Yuna kecil saat itu dia sedang berada di bangku kelas 2 SD. Di saat diam saja, tanpa ada tekanan apapun, di saat teman-temannya bermain dia duduk di kursi dan mimisan. Saat itu yang dirasakan hanyalah kesendirian dan putus asa. Dan ternyata itulah penyebabnya hingga sekarang. Kita beralih ke Jiman, kakak dari Dongma. Di saat perjalanan pulang, Jiman melihat tulisan di kafe Dongma dilarang masuk. Itu merupakan tulisan dari Koji dan kafe milik Koji. Jiman pun masuk ke dalam. Di dalam situ ada Gose dan Juan juga dan yang lain beberapa. Jiman duduk memesan makanan, gak perlu waktu lama setelah itu langsung membuka obrolan. Inti dari percakapannya adalah kalian itu cukup duduk saja dan makan. Kenapa harus mikirin hidup orang lain? Gose gak terima dong, langsung ditimpalin. Ya kalau Dongma gak bikin ulah mereka juga bakal diem saja. Jiman gak terima kalau adiknya dikucilkan, di-kick dari grup dan dikeluarkan dari perkumpulan hingga di blacklist dari kafe mereka. Dia anggap kayak bocah SD saja. Makin emosi saat Dongma dikatain bodoh dan bego, mau ditonjok itu mereka semua. Untung Juan langsung membawa Jiman keluar. Setelah keluar, Koji menambahkan di pintu Dongma dan kakaknya dilarang masuk. Sesampainya di kos, Jiman memarahi Dongma untuk tinggalkan saja dunia film dan ikut dia bekerja pada pengelasan. Dia udah 40 tahun, bukan lagi anak SD. Tapi Dongma masih tidak mau dirinya menangis. Dongma hanya ingin agar dirinya tidak merasa cemas atas masa depannya saja. Sebelum pergi, Jiman berpesan kepada Dongma bahwa dia orang yang sangat materialistis. Jadi carilah istri dan menikahlah. Juan masih berada di bawah kos-kosan Dongma, meneleponnya untuk keluar. Hanya Juan satu-satunya orang yang peduli terhadapnya. Di kantor lagi dan lagi Dongma diomongin tentang sekarang Dongma dan kakaknya dilarang masuk kafe.
Yuna yang mendengar itu langsung tidak terima. Dirinya menganggap semua orang tidak berperi kemanusiaan terhadap Dongma. Tentu orang-orang yang jengkel dong sama Dongma makin parah omongnya. Karena selama ini yang mereka rasakan Dongma lah yang tidak punya hati terhadap rekan-rekannya. Setelah makan bersama Juan, Dongma menceritakan apa yang terjadi di hari sebelumnya, di mana Pak Choi memanggilnya ke kantor karena memberikan naskahnya kepada Yuna. Dongma pergi dengan harapan yang besar, namun yang ada adalah Pak Choi mengomelinya abis-abisan hingga membuat dia tertekan. Lalu mereka akhirnya mutusin buat pulang. Di perjalanan balik, Dongma bertemu Yuna lagi di tempat perbatasan kereta api. Melanjutkan perkataan Yuna ketika di ruangan Pak Choi. Kenapa naskahnya tidak kuat? Karena karakter utamanya tidak mempunyai kekuasaan. Nanyalah kepada Yuna bagaimana caranya mempunyai kekuasaan. Yuna menjawab, jika orang mempunyai orang yang dia cintai, semua yang dilakukan atas dasar cinta dan dia akan menemukan kekuasaannya. Itu masuk akal karena selama ini Dongma tidak mempunyai orang yang dia cintai. Kita berpindah pada Gose masih dengan obrolan tentang Dongma. Istrinya menyadarkannya kenapa sangat jengkel kepada Dongma, kenapa tidak membantunya untuk debut film. Jika Gose berada di posisi Dongma, mungkin dirinya bakal lebih gila. Keesokan harinya tiba-tiba di kantor dibuat geger. Dongma tiba-tiba datang yang udah jelas-jelas diusir. Semua sutradara pun panik berusaha untuk memegang Dongma, takut dirinya berbuat aneh-aneh kepada Pak Choi. Inti dari Dongma kesini adalah untuk pamitan. Dirinya bilang bahwa dia akan membuktikan dirinya mampu untuk sukses dalam dunia industri film. Tunggu saja waktunya. Saat yang lain kesal mendengar itu, ada satu orang yang tersenyum senang, yaitu Yuna. Dan film pun selesai. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini hingga selesai. Tunggu kelanjutannya minggu depan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.